masa depan. Saudara-saudari yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, pemimpin masa depan harus kita persiapkan dari sekarang. Lalu, siapakah yang menjadi pemimpin masa depan? Jawabnya adalah kita semua. Saya, teman-teman, dan generasi penerus bangsa Indonesia. Bagaimana cara mempersiapkan pemimpin masa depan? Caranya adalah dengan belajar dan terus berprestasi. Masa-masa belajar adalah masa mempersiapkan diri dengan memupuk dan mengarahkan jiwa kepemimpinan kita. Melalui tahap-tahap tersebut, jiwa dan raga kita dididik dengan berbagai ilmu disiplin yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin masa depan. Selain itu, seorang pemimpin masa depan harus memiliki sifat berani, bertanggung jawab, cepat dan tepat mengambil keputusan dalam situasi apapun, baik yang baik maupun yang tidak baik, serta adil dan bijaksana. Saudara-saudari yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, pada kesempatan ini, dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda yang akan datang, segenap lapisan bangsa Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober tahun 1928. Sudah 94 tahun Sumpah Pemuda berdiri teguh hingga saat ini, yang membangkitkan arah dan semangat jiwa muda yang tersamat dalam ketiga ikrar yang terus-menerus ada hingga saat ini. Sumpah Pemuda merangkul 3 tema besar, yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh. Mari kita sama-sama menyadari Sumpah Pemuda sangatlah penting ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Dengan adanya ketiga ikrar yang membangkitkan dan membakar jiwa para pejuang di masa penjajahan. Ketiga ikrar tersebut berkisar tentang tumpah darah yang satu, berbahasa yang satu, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan yang disandarkan kepada kita para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saudara-saudari yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, negara kita, negara Indonesia sedang menimba harapan yang besar untuk pemimpin kemajuan negara yang disandarkan kepada kita para pemuda-pemudi Indonesia. Namun, saat ini kita para pemuda-pemudi Indonesia sama sekali tidak menjunjung tinggi ketiga ikrar tersebut. Apakah dengan ini kita sudah menjadi sandaran dan cita-cita kemajuan negara? Apakah dengan ini kita mampu menjadi seorang pemimpin masa depan? Mari sama-sama menyadari masih banyak konflik yang dilakukan oleh para pemuda, seperti tawuran antar pelajar dan perkelahian yang memecah belahkan tanah air yang terguncang begitu hebat dari segala aspek kehidupan. Tidak hanya aspek pendidikan, tetapi juga aspek sosial dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang sebangsa dan setanah air Indonesia, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang berakhlak, diperlukan semangat untuk bangkit, semangat muda-mudi, serta semangat untuk kembali membangun dan menata kembali negara yang didasari oleh nilai-nilai inovatif, kreativitas, religius, dan semangat tinggi yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin masa depan. Jangan
berpikir dan bermimpi. Namun, bangkit dan wujudkan menjadi kenyataan. Kobarkan semangatmu untuk membangun negara. Tegakkanlah kamu menjadi seorang pemimpin. Agar negara bangkit karena generasi muda dan seorang pemimpin yang begitu hebat. Saudara-saudari yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia. Dengar itu sulit. Namun, sadarilah bahwa negara kita adalah negara yang besar dengan berbagai keragaman yang disatupadukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Soekarno pernah berkata, dengan berbekal 10 pemuda, ia mampu mengguncangkan dunia. Jadi, mari kita bangkitkan negara kita dengan jiwa para pemuda yang berkobar-kobar seperti api. Ada banyak harapan yang besar, yaitu kembali melihat bumi Nusantara kita cerah, tumbuh, dan bangkit yang didasari oleh semangat dan dibutuhkan motivasi yang membangkitkan semangat, bukan hanya kata dan segunung janji. Saudara-saudari yang sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, mari kita bergandengan tangan, arahkan pandanganmu pada negara di mana para pejuang meneteskan darah dan air mata demi negara ini. Jangan biarkan perjuangan mereka dan jeripaya mereka sia-sia. Tetapi, buatlah mereka bangga dengan menangis kebahagiaan karena melihat negara yang mereka perjuangkan telah bangkit dan tumbuh menjadi negara yang bangkit dan negara yang tumbuh lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, terutama para kaula muda, agar teruslah belajar dan kembangkan prestasi yang kita miliki. Jangan biarkan prestasi yang kita miliki terpendam dan punah. Tetapi dengan berbekal semangat dan keberanian, kembangkan prestasi yang kita miliki. Karena dengan prestasi yang kita miliki, kita mampu mengubah dunia. Demikianlah pidato singkat dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, mari kobarkan semangat Nusantara agar kembali